Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Kimia A 2020 di sini akan mempresentasikan tugas Project Based Learning, uji kualitatif dan kuantitatif enzim praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika MS.Tek dan asisten laboratorium yaitu ada Kak Hapstianing Dwi Mustika, ada Kak Ilham Maulana dan Kak Muhammad Rizky Wafian. Boleh di next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 10. Ada Agus Setiawan dengan NIM yang tertera, lalu ada Anissa Fitrianti dengan NIM yang tertera, dan Suci Putrianingsi dengan NIM yang tertera. Boleh di next. Berikut ada daftar isi yang akan kami presentasikan, yaitu ada pengertian enzim, sejarah enzim, struktur enzim, karakteristik enzim, cara kerja enzim, klasifikasi enzim, dan faktor yang mempengaruhi enzim. Boleh di next. Berikut ada daftar isi tentang laporan praktikum yang akan kami presentasikan, yaitu ada isolasi enzim, ada pengaruh pH terhadap kerja enzim, dan pengaruh konsentrasi terhadap kerja enzim. Boleh di next. Yang pertama ada pengertian enzim. Enzim sendiri adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim sendiri berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Keunggulan enzim ini sebagai biokatalisator antara lain memiliki spesifitas yang tinggi, mempercepat reaksi kimia tanpa pembentukan produk samping, produktivitas tinggi, dan dapat menghasilkan produk akhir yang tidak terkontaminasi, sehingga mengurangi biaya purifikasi dan efek kerusakan lingkungan. Boleh di next. Selanjutnya ada sejarah enzim. Sampai akhir abad 19 dinyatakan bahwa proses fermentasi hanya terjadi karena kerja sel organisme hidup yang disebut sebagai ferment. Nah, enzim pada tahun 1878 ini ahli fisiologi Jerman Wilhelm Kuhn pertama kali menggunakan istilah enzim yang berarti inies atau dalam bahasa Yunani. Usulan nama enzim ini juga diperkuat oleh penemuan Buchner pada tahun 1897 yang menunjukkan bahwa ekstrak ragi dapat digunakan untuk memfermentasi karbohidrat. Nah, Edward Buchner ini memulai kajiannya mengenai kemampuan ekstrak ragi untuk memfermentasi gula, walaupun ia tidak terdapat pada sel ragi yang hidup. Nah, pada sederet eksperimen di Universitas Berlin, ia menemukan bahwa gula difermentasi bahkan apabila sel ragi tidak terdapat pada campuran gula itu sendiri. Ia menamai enzim yang memfermentasi sukrosa sebagai zimase. Mengikuti praktek Buchner sendiri ini, enzim biasanya dinamai sesuai dengan reaksi yang dikatalisasi oleh enzim tersebut. Umumnya untuk mendapatkan nama sebuah enzim, akhiran ase ditambahkan pada nama substrat enzim tersebut. Contohnya laktase yang merupakan enzim yang mengurai laktosa, ataupun pada jenis reaksi yang dikatalisasi, contohnya DNA polimerase yang menghasilkan polimer DNA. Boleh di next. Selanjutnya ada struktur enzim. Bisa dilihat pada gambar yang di atas yang kuning ini disebut kofaktor, lalu yang di bawahnya disebut apoenzim. Dan haloenzim ini yaitu gabungan antara
kofaktor dan apoenzim. Nah, apoenzim sendiri ini merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan komponen yang paling mendominasi dalam struktur enzim. Sifatnya itu labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH, serta apoenzim ini juga tidak tahan panas. Lalu selanjutnya ada kofaktor. Kofaktor enzim ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kofaktor organik atau seperti vitamin, flavin atau hem, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam seperti Mg2+, Mn2+, ataupun Cu+. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim sendiri ini adalah gugus yang ikatannya tidak terlalu kuat dan mudah untuk didialisis. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Sementara itu, gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak mudah terurai dalam larutan. Contohnya FAD. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada karakteristik enzim. Enzim memiliki karakteristik umum, yaitu enzim tidak berubah setelah terjadi reaksi, enzim meningkatkan laju reaksi tanpa ada perubahan dalam keseimbangan kimia, enzim mengkatalisis reaksi pada arah sebaliknya, enzim memiliki bobot molekul tinggi, berbentuk kolom, dan laju difusi rendah. Enzim dibutuhkan dalam konsentrasi kecil untuk katalis. Enzim memiliki efisiensi dan selektivitas katalitik yang sangat tinggi. Enzim rentan terhadap berbagai parameter lingkungan. Selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Yang pertama ini ada model kunci gembok atau lock and key. Jadi enzim ini dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat bagian tersebut yang disebut sisi aktif. Jadi substrat juga dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Nah, selanjutnya ini yang kedua ada induksi pas atau model Indus-Reed. Jadi pada model ini sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi enzim. Berdasarkan tipe reaksi yang diketahui, enzim dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu ada enzim oksidoreduktase. Nah, enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan dan biasanya menggunakan koenzim NAD, NADP, FAD, atau koenzim Q. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen, sedangkan dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Terus yang kedua ada enzim transferase. Nah, enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Yang ketiga itu ada enzim hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, invertase, selulase, dan sebagainya. Terus yang keempat itu ada enzim liase. Nah, enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C dengan C, ikatan C dengan O dengan tidak menggunakan molekul air. Yang kelima itu ada enzim isomerase. Nah, enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat, sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat, atau
atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Nah, yang terakhir itu ada enzim ligase. Nah, enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Misalnya pembentukan ikatan C dengan C, C dengan O, dan C dengan S. Dalam biosintesis koenzim A, serta pembentukan ikatan C dengan N dalam sintesis glutamin. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama itu ada suhu. Nah, suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan lambat. Kondisi ini terjadi karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat dan tidak sering bertabrakan. Sedangkan jika suhu di lingkungan enzim terlalu tinggi, maka enzim berisiko mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur kimia enzim yang mengakibatkan enzim rusak dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Sisi aktif tidak akan lagi mengikat ke substrat, maka tidak akan ada reaksi yang terjadi. Nah, terus yang kedua ada derajat keasaman atau pH. Nah, seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8. Namun, terdapat beberapa pengecualian sebagai contoh enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, ada konsentrasi substrat. Nah, laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Terus selanjutnya yaitu ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Terus ada aktivator. Aktivator adalah zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl. Next. Baik, yang pertama ini ada isolasi enzim. Untuk teori singkatnya, pada percobaan isolasi enzim bromelin dari buah nanas. Jadi bromelin ini merupakan enzim pencerna protein atau proteinase, atau dapat disebut juga enzim proteolitik yang dapat mempercepat reaksi hidrolisis dari protein. Enzim ini berupa ekstrak kasar atau crude ekstrak yang dapat diperoleh dari batang, buah, mahkota bunga, dan inti dan kulit nanas atau Ananas commosus. Dan beberapa kegunaan dari enzim bromelin ini adalah mengurangi rasa sakit dan pembengkakan karena luka atau operasi, mengurangi radang sendi, menyembuhkan pembengkakan karena luka atau operasi, mengurangi radang sendi, dan menyembuhkan luka bakar, meningkatkan fungsi paru-paru pada penderita infeksi saluran pernapasan, dan lain-lain. Bromelin adalah suatu protease sulfihidril atau SH yang sudah menjadi tidak aktif, disebabkan karena terbentuknya ikatan disulfida antara enzim-enzim. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu mengisolasi enzim bromelin dari buah nanas. Untuk alat yang digunakan, diantaranya itu ada blender, gelas ukur, beker gelas, kertas saring, sendok, baskom, timbangan, dan saringan. Nah, untuk bahannya yang digunakan yaitu ada 250 gram buah nanas, 100 ml air, 76 ml aseton dingin. Untuk prosedur kerjanya, yaitu nanas 250 gram, kemudian ditimbang, dimasukkan ke dalam blender hingga halus, ditambahkan air sebanyak 100 ml, kemudian disaring.
dan didapatkan filtratnya. Kemudian filtratnya ini didiamkan selama 15 menit, kemudian ditambahkan aseton dingin, lalu didiamkan selama 24 jam, dan kemudian disaring. Dan setelah itu akan terbentuk endapan, kemudian endapan dikeringkan, dan kemudian ditimbang dan dicatat berat yang dihasilkan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ini 250 gram nanas ini yang berwarna kuning, kemudian ditambahkan 100 ml air yang tidak berwarna, akan membentuk larutan berwarna kuning yang seperti ditunjukkan pada gambar. Kemudian selanjutnya terbentuk filtrat yang berwarna kuning dan ditambahkan aseton, akan terbentuk larutan berwarna kuning dan juga terbentuknya endapan yang bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya rendemen yang dihasilkan ini, rendemen enzim, presentasinya yaitu menggunakan rumus berat enzim bromelin dibagi berat buah nanas dikali 100%, kemudian 6 gram dibagi 250 gram dikali 100%, dan rendemen enzim yang dihasilkan ini sebesar 2,4%. Untuk pembahasannya, jadi bromelin ini diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin. Kemudian ditambahkan air sebanyak 100 ml. Penambahan air pada proses ini harus diusahakan seminimal mungkin karena bila terlalu banyak akan mempengaruhi jumlah enzim yang diperoleh. Kemudian filtrat yang didapatkan dari penyaringan ini didiamkan selama 15 menit agar mengendapkan serat-serat nanas. Kemudian filtrat ditambah aseton dingin, di mana gelas kimia yang berisi aseton ini direndam atau diletakkan dalam gelas kimia yang berisi es batu. Digunakannya aseton dingin yaitu agar enzim yang ada di dalam filtrat buah nanas tetap aktif karena enzim akan rusak apabila pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, aseton merupakan zat yang bersifat stabil dan tidak reaktif. Penambahan aseton dilakukan untuk memperoleh pendapatan enzim bromelin. Campuran tersebut lalu didiamkan selama 24 jam dalam keadaan tertutup agar tidak terkontaminasi zat-zat lain dalam proses pengendapan enzim bromelin. Kemudian dilakukan penyaringan, lalu pengeringan dilakukan sebagai proses akhir untuk mendapatkan produk berupa enzim bromelin berbentuk serbuk berwarna kuning. Lalu endapan yang dihasilkan ini ditimbang untuk diketahui massa enzim yang didapatkan, dan rendemen yang didapatkan dari 250 gram buah nanas yaitu sebesar 2,4%. Untuk kesimpulannya, dari percobaan ini kami mendapat kesimpulan bahwa penambahan aseton ini berfungsi untuk mengendapkan enzim bromelin, dan rendemen enzim bromelin yang didapatkan dari 250 gram buah nanas yaitu sebesar 2,4%. Untuk faktor kesalahan dan tindak pencegahannya, yang pertama ada faktor kesalahan, proses filtrasi yang kurang teliti sehingga filtrat yang dihasilkan kurang murni, kemudian suhu aseton yang kembali normal karena terlalu lama berada di suhu ruang, kemudian timbangan yang kurang akurat. Dan untuk tindakan pencegahan ini, diantaranya ada lebih diperhatikan secara teliti dan hati-hati dalam proses filtrasi agar mendapat filtrat yang murni. Kemudian aseton jangan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang ketika sebelum digunakan, dan diperiksa kesiapan alat yang akan digunakan sebelum digunakan. Selanjutnya ada pengaruh pH terhadap enzim. Next. Iya, di sini ada teori singkatnya. Pada proses pencernaan makanan di dalam tubuh, tentunya tidak hanya menghasilkan zat ataupun senyawa, tetapi juga dihasilkan zat-zat yang bersifat racun atau toksik bagi tubuh. Misalnya senyawa hidrogen peroksida atau O2 yang berbahaya bagi tubuh. Namun tubuh manusia juga telah dilengkapi dengan organ hati atau hepar yang memiliki jutaan peroksisom. Nah, organel sel ini menghasilkan enzim katalase yang mampu menguraikan H2O2 menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Dalam proses metabolisme, enzim merupakan biokatalisator yang bertugas mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup.
Enzim juga tentunya dapat bekerja secara optimal pada kondisi tertentu. Salah satu faktornya yaitu ada derajat keasaman ataupun pH. Enzim ini bekerja hanya pada kisaran pH tertentu saja. Juga kecepatan reaksi enzimatik mencapai puncaknya pada pH optimum sekitar kurang lebih pada pH 7. Ada enzim juga yang mempunyai pH optimum yang sangat rendah. Pada pH yang jauh di luar dari pH optimum, enzim ini akan terdenaturasi. Selain itu, pada keadaan ini, baik enzim maupun substrat dapat mengalami perubahan muatan listrik yang mengakibatkan enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Boleh di next. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis pengaruh pH terhadap kerja enzim katalase. Boleh di next. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada pinset, bunsen, cawan Petri, dan tatakan. Boleh di next. Bahan yang digunakan yaitu ada hati ayam, larutan H2O2, larutan NaOH, dan larutan HCl. Boleh di next. Adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu pertama-tama hati ayam dihaluskan, lalu ditambahkan air secukupnya dan diaduk. Lalu setelah sudah halus, hati ayam ini disaring dan diambil ekstraknya sekitar 6 ml. Lalu dimasukkan ke dalam 3 tabung, masing-masing tabung berisi 2 ml. Lalu pada tabung pertama diteteskan 3 tetes HCl, pada tabung kedua diteteskan 3 tetes NaOH, dan pada tabung ketiga diteteskan 3 tetes Aquades. Lalu diukur pH pada tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Boleh di next. Lalu buret dirangkai dan dimasukkan 2 ml H2O2 di dalam tabung yang berisi HCl. Lalu tabung reaksi ditutup dengan penyumbat dan dihitung volume gelembung udara selama 5 detik. Lalu dilakukan uji nyala. Sama seperti yang di atas, dimasukkan 2 ml NaOH dalam tabung yang berisi Aquades, lalu tabung reaksi ditutup dengan penyumbat dan dihitung volume gelembung udara selama 5 detik. Lalu dilakukan uji nyala dan dicatat hasilnya. Jadi next. Berikut adalah hasil praktikum. Di sini ada HCl dengan pH 5, uji nyalanya tidak menyala dengan keadaan gelembung yang sangat sedikit dan volume gelembungnya 8 ml. Lalu ada larutan Aquades dengan pH 7, uji nyalanya menyala dengan keadaan gelembung yang paling banyak dengan volume gelembungnya 14 ml. Lalu ada yang terakhir larutan NaOH dengan pH 8, uji nyalanya tidak menyala dalam keadaan gelembungnya sedikit dan volume gelembungnya 10 ml. Boleh di next. Lalu pada penambahan Aquades ini, saat hati diberi H2O2 terjadi gelembung-gelembung udara yang banyak. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam dapat mengubah H2O2 menjadi H2O atau air. Sedangkan pada waktu dimasukkan lidi membara ke dalamnya, timbul nyala api. Hal ini membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi oksigen atau O2. Dan itu membuktikan bahwa di dalam hati mengandung enzim katalase. Dalam percobaan Aquades terjadi gelembung yang sangat banyak karena di dalam hati juga mengandung enzim katalase yang berguna untuk menetralkan racun, di mana hanya dapat bekerja optimal pada pH netral. Jadi next. Lalu yang kedua ada penambahan HCl. Pada percobaan yang kedua ini dilakukan penambahan HCl untuk dimaksudkan agar keadaan hati ini menjadi terlalu asam.
Ternyata terjadi hanya ada sedikit gelembung yang membuktikan bahwa dalam bekerjanya hati tidak dapat mengubah secara sempurna dari H2O2 menjadi H2O dan juga tidak timbul nyala api. Itu berarti tidak adanya penguraian dari H2O2 menjadi O2 dan membuktikan juga bahwa pada keadaan yang terlalu asam, yaitu dengan ditambahnya HCl, enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Boleh di next. Bun, bisa nggak? Lalu selanjutnya ada penambahan NaOH pada percobaan yang ketiga, ekstrak hati dengan NaOH. Penambahan NaOH di sini dimaksudkan untuk membuat hati dalam keadaan basah, kemudian ditambah H2O2, ternyata terbentuk gelembung udara yang sedang. Itu membuktikan bahwa tidak terjadinya penguraian yang sempurna dari H2O2 menjadi H2O. Tetapi saat bara api dimasukkan ke dalamnya juga tidak terjadi nyala api. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal. Lalu kesimpulannya yaitu pada percobaan ini pH mempengaruhi kerja enzim katalase dan enzim katalase juga bekerja secara maksimal hanya pada pH netral dan bekerja kurang maksimal pada pH asam ataupun pH basah. Boleh di next. Adapun faktor kesalahan dan tindak pencegahan, yang pertama ada faktor kesalahan. Saat memasukkan ekstrak hati terdapat perbedaan sedikit antara percobaan pada tabung satu dengan tabung yang lainnya. Lalu saat penambahan HCl dan NaOH juga kurang akurat. Adapun tindakan pencegahannya, ketika ekstrak hati dimasukkan ke dalam tabung, hendaknya ekstrak hati yang dimasukkan memiliki ukuran yang sama. Lalu yang kedua diharapkan memeriksa alat praktikum yang akan digunakan. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi terhadap cara kerja enzim. Next. Yang pertama ada teori singkat. Enzim atau fermen adalah suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalisator reaksi-reaksi biokimia pada makhluk biologi. Zat-zat yang diuraikan oleh reaksi disebut substrat, dan yang baru terbentuk dari reaksi disebut produk. Spesifisitas enzim sangat tinggi terhadap substratnya, dan enzim mempercepat reaksi kimia spesifik tanpa pembentukan produk samping. Pada konsentrasi substrat tertentu, bertambahnya konsentrasi enzim secara bertingkat akan menaikkan kecepatan reaksi enzimatis. Dengan kata lain, semakin besar volume atau konsentrasi enzim, semakin tinggi pula aktivitas enzim dalam memecah substrat yang dikatalisis. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan warna yang terjadi melalui uji iodium atau adanya endapan yang terbentuk melalui uji bening. Next. Adapun tujuannya yaitu membuktikan bahwa konsentrasi enzim mempengaruhi aktivitas enzim. Next. Adapun alat yang digunakan yaitu ada tabung reaksi dan rak tabung, labu ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, gelas kimia, pipet tetes, pembakar spiritus, kasa dan kaki tiga, statif dan klem, termometer, spektrometer UV. Next. Dan adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama air liur, larutan pati pH 1, 3, 5, 7, dan 9, larutan pati 1%, larutan iodin 0,01 N, dan aquades. Next. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama adalah prosedur kerja preparasi larutan enzim. 0,5 ml air liur dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan aquades sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. Larutan enzim encer 100 kali, diambil 0,5 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan aquades sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. Begitu juga dengan dilakukan hal yang sama pada larutan enzim encer 200 kali, 300 kali, dan 400 kali. Next.
Oke, selanjutnya yaitu ada cara kerja preparasi alat. 6 tabung reaksi dibersihkan, kemudian dikeringkan, diberi label untuk 1 tabung dengan label B atau larutan blanko, dan 5 tabung yang lainnya dengan label U atau larutan uji. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada preparasi larutan blanko. Tabung B dimasukkan 1 ml larutan pati 1%, dibiarkan kurang lebih 6 menit, ditambah 1 ml larutan I2 0,01 N untuk suhu 60 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius dilakukan di luar penanas air. Ditambah 8 ml Aquades. Larutan blanko diinjekkan ke spektrometer UV pada lambda 680 nanometer, dibaca absorbansi yang dihasilkan, dan itu adalah nilai A. Next. Nah, selanjutnya yaitu preparasi larutan uji. 5 tabung uji dimasukkan 1 ml larutan pati 1% pada masing-masing tabung uji secara terpisah. Kemudian dibiarkan pada suhu kurang lebih 5 menit, ditambah 0,2 ml larutan enzim dengan konsentrasi atau pengenceran yang berbeda. Nah, ada 100 kali, 200 kali, 300 kali, 400 kali, dan 500 kali. Itu dicampurkan dengan baik, dibiarkan selama 1 menit, ditambah 1 ml larutan I2 0,01 N untuk suhu 60 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius dilakukan di luar penanas air. Ditambah 8 ml Aquades dicampur dengan baik. Nah, itu ada larutan uji 1 sampai uji 5. Diinjekkan ke spektrometer UV pada lambda 680 nanometer, dibaca absorbansi yang dihasilkan. Nah, itu dapat menentukan nilai A1 sampai nilai A5. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah preparasi larutan enzim. Hal pertama yang dilakukan di dalam percobaan ini adalah melakukan preparasi larutan enzim, yaitu dengan mengambil yang berupa larutan seperti dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, dan selanjutnya ditambahkan Aquades yang berupa larutan tidak berwarna sampai tanda batas. Ini merupakan proses pengenceran 100 kali. Untuk pengenceran 200 kali, 300 kali, 400 kali dilakukan dengan hal yang sama. Hasil pengenceran yang dilakukan menghasilkan perubahan larutan signifikan, yaitu semuanya berupa larutan tidak berwarna. Setelah itu dilakukan preparasi alat yang digunakan, yaitu dengan menyiapkan 6 tabung reaksi, 1 tabung reaksi untuk larutan blanko, dan 5 tabung reaksi untuk larutan uji yang selanjutnya dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya preparasi larutan blanko. Untuk membuat suatu larutan blanko di dalam percobaan ini adalah dengan memasukkan larutan pati 1% yang merupakan larutan tak berwarna ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya dibiarkan selama kurang lebih 6 menit. Hal ini bertujuan agar larutan pati terdegradasi secara sempurna. Setelah itu ditambahkan 1 ml larutan iodin 0,01 N yang merupakan larutan kuning kecoklatan, menghasilkan perubahan yang signifikan, yaitu berupa larutan ungu kehitaman. Secara kasat mata, hal ini menunjukkan bahwa pada larutan blanko memiliki kadar amilum yang tinggi. Dibuktikan dengan hasil perubahan warna yang terbentuk. Namun, pengamatan secara kasat mata ini akan dibuktikan lagi dengan menggunakan spektrofotometer UV yang dengan panjang gelombang 680 nanometer sebagai penghitungan kadar amilum yang terkandung di dalam larutan blanko. Berbeda dengan proses pembuatan larutan blanko pada percobaan 1, di mana pada percobaan kedua ini yang dilakukan pemanasan sampai mencapai suhu 600 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar larutan pati semakin terdehidrasi sempurna. Pada larutan ungu kehitaman yang terbentuk dari larutan blanko belum bisa diinjekkan ke spektrofotometer UV karena larutan masih berwarna sangat pekat sehingga tidak bisa membaca nilai absorbansi yang diinginkan.
sehingga ditambahkan lagi 8 ml larutan Aquades yang merupakan larutan tidak berwarna, menghasilkan larutan ungu. Penambahan Aquades adalah tanda sebagai pengenceran. Nilai absorbansi yang didapatkan dari analisis spektrofotometer UV adalah 0,000. Next. Nah, selanjutnya ada preparasi larutan uji. Pada penyiapan larutan uji, disiapkan terlebih dahulu 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Selanjutnya masing-masing tabung diberi label sesuai proses pengenceran pada air liur yang digunakan. Substrat yang digunakan adalah larutan padi 1% yang merupakan larutan tidak berwarna. 1 ml larutan padi 1% dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah disiapkan. Selanjutnya dibiarkan selama kurang lebih 5 menit. Hal ini bertujuan agar larutan padi terdegradasi secara sempurna. Setelah itu ditambahkan 0,2 tetes larutan enzim dengan pengenceran yang telah dilakukan, yang merupakan larutan tidak berwarna. Proses penambahan larutan enzim disesuaikan dengan label yang telah ditempelkan. Hal ini dilakukan agar tidak tertukar. Penambahan larutan enzim pada masing-masing tabung tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, yaitu tetap berupa larutan tidak berwarna. Selanjutnya dibiarkan selama kurang lebih 1 menit. Hal ini bertujuan agar larutan padi terdegradasi secara sempurna. Setelah itu ditambahkan 1 ml larutan iodin 0,01 N yang merupakan larutan kuning kecoklatan, menghasilkan perubahan warna yang signifikan dari masing-masing tabung seperti pada tabel. Nah, perubahan warna yang terbentuk begitu signifikan dari warna sebelumnya secara kasat mata. Hal ini menunjukkan bahwa kadar amilum yang terdapat pada masing-masing tabung berbeda. Namun, pengamatan secara kasat mata ini akan dibuktikan lagi dengan menggunakan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sebagai perhitungan kadar amilum yang terkandung di dalam masing-masing larutan uji, berbeda dengan proses pembuatan larutan uji pada percobaan satu, di mana percobaan ini dilakukan pemanasan sampai mencapai 600 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar larutan padi semakin terdegradasi sempurna. Warna larutan pada masing-masing tabung uji yang terbentuk belum bisa diinjekkan ke spektrofotometer UV karena larutan masih berwarna sangat dekat, sehingga tidak bisa membaca nilai absorbansi yang diinginkan, sehingga ditambahkan lagi 8 ml larutan Aquades yang merupakan larutan tidak berwarna, menghasilkan perubahan warna sesuai pada tabung. Next. Nah, penambahan Aquades adalah tanda sebagai pengenceran. Nilai absorbansi yang didapatkan dari analisis spektrofotometer UV adalah sesuai pada tabel. Nah, dari nilai absorbansi yang didapatkan, selanjutnya dibuat kurva antara lain absorbansi dengan pH substrat yang digunakan sesuai pada tabel tersebut. Next. Nah, dari grafik ini adalah gambar grafik pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Nah, dari grafik yang dihasilkan didapatkan persamaan linear Y sama dengan 0,005X ditambah dengan 0,003 dengan R pangkat 2 sama dengan 0,017. Secara teoris, semakin kecil konsentrasi enzim, maka kadar amilum yang terkandung semakin meningkat. Namun pada percobaan ini yang telah dilakukan tidak sesuai dengan teori. Dari grafik yang dihasilkan pada konsentrasi atau pengenceran 200 kali, 300 kali, 400 kali mengalami penurunan yang seharusnya meningkat. Hal ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan teori. Hal ini dikarenakan ketelitian saat pengenceran air liur sebagai larutan enzim, sehingga kadar amilum kecil yang seharusnya dimiliki oleh enzim yang berkonsentrasi tinggi tapi tidak terbentuk. Karena proses pengenceran air liur sangat berperan penting dalam penentuan konsentrasi larutan enzim yang terbentuk. Next.
Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah semakin kecil konsentrasi enzim, maka kadar amilum yang terkandung semakin meningkat. Nilai regresi yang diperoleh adalah sama dengan 0,017. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor kesalahan dan tindak pencegahan. Adapun faktor kesalahannya yaitu yang pertama kurang bersihnya alat yang digunakan. Yang kedua tidak teliti dan cermat dalam proses pengecaran air liur. Yang ketiga ada sedikit tetes larutan yang tidak masuk tercampur atau tumpah. Adapun tindakan pencegahannya yaitu yang pertama membersihkan alat sebelum dan sesudah digunakan sampai benar-benar bersih dan simpan di tempat yang aman jauh dari debu atau kotoran. Yang kedua, dilakukan dengan teliti dan hati-hati pada saat proses pengenceran larutan sesuai arahan. Yang ketiga, menggunakan corong atau alat yang pas dengan hati-hati dalam mencampurkan larutan. Next. Nah, berikut adalah sumber referensi yang kami ambil. Next. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.